Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 dalam masa biasa yang ke-15. Hari ini gereja semesta memperingati peringatan wajib Santo Benedictus Abbas. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah menetapkan Santo Benedictus Abbas menjadi guru gemilang dalam pengabdian ilahi. Semoga kami mencintai Dikau di atas segalanya dan mengikuti jalan hukum-Mu dengan sepenuh hati. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini pada peringatan wajib Santo Benedictus Abbas diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 34, dilanjutkan dengan pasal 11 ayat 1. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Yesus yang hari ini kita dengar, yang antara lain mengatakan, "Aku datang bukan untuk membawa damai,
melainkan pedang. Janganlah ditafsirkan bahwa Yesus menganjurkan kekerasan. Yang dimaksudkan Yesus ialah karena ia memperjuangkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan, maka ia akan menghadapi perlawanan dari orang-orang yang selama ini menjadi pelaku korupsi, kebohongan, dan ketidakadilan. Mereka terusik dan tidak nyaman lagi melakukan kejahatan. Injil hari ini hendak menegaskan kepada kita bahwa mengikuti Yesus itu adalah pilihan radikal, dalam arti menuntut totalitas dan tak bisa setengah-setengah. Jalan mengikuti Yesus itu adalah jalan salib. Ia hanya bisa dilakoni bila orang telah memilih dan memeluk Yesus sebagai nilai tertinggi dalam hidupnya, sehingga hal-hal lain sifatnya sekunder saja. Jika demikian, maka seorang pengikut Kristus bahkan tak takut kehilangan nyawa karena Yesus, sebab ia akan memperolehnya kembali. Ia sanggup menanggung segala risiko dari pilihannya mengikuti Kristus. Hal ini tak mungkin dilakukan oleh orang yang imannya masih setengah-setengah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, contoh dari orang yang imannya masih setengah-setengah ialah orang yang melakukan kewajiban beribadah serta mempersembahkan korban di rumah Tuhan, tetapi di belakang ia terus melakukan kecurangan, korupsi, dan ketidakadilan. Antara apa yang dia katakan sebagai murid Yesus dengan mulutnya tidak sejalan dengan apa yang ia lakukan. Inilah ia dikritik keras oleh Yesus. Yesus menegaskan bahwa menjadi muridnya berarti siap untuk menanggung segala-galanya dalam menjalani kehidupan sebagai murid-muridnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ya, memang memilih menjadi pengikut Yesus berarti tidak boleh setengah-setengah, tetapi harus total dan sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai nilai yang tertinggi yang dikejar dalam seluruh kehidupannya. Dalam sejarah perjalanan gereja, ada begitu banyak para kudus yang telah menunjukkan bagaimana mereka menjadikan Yesus sebagai nilai tertinggi, yang mengakibatkan bahwa mereka rela meninggalkan dunia dan hanya menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pegangan dalam hidup ini. Salah satunya misalnya, hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Benedictus Abbas, yang biasa dikenal sebagai Bapa untuk orang yang hidup membiara. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, tidaklah susah untuk melaksanakan perintah Yesus ini, sejauh kita sungguh-sungguh beriman secara total dan radikal kepada Dia. Banyak orang mengatakan di zaman sekarang bahwa apa yang dikatakan Yesus itu hanyalah teori belaka. Dia toh Tuhan, sementara kita ini manusia biasa. Ungkapan-ungkapan semacam ini hanyalah sekedar untuk membenarkan diri supaya tetap hidup dalam kegelimangan tawaran dunia. Banyak orang
bersembunyi di balik kelemahannya sebagai manusia untuk membenarkan tindakannya yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Banyak orang takut berseberangan dengan dunia, takut disingkirkan, karena kalau dia sungguh mengikuti Kristus secara radikal, maka rasa tidak nyaman akan selalu menghantui perjalanan hidupnya. Karena nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai Injil akan selalu menggugat perilaku hidup manusia dalam seluruh kehidupannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pilihan bebas ada pada diri kita masing-masing. Mau menjadikan Yesus sebagai nilai tertinggi, ataukah mau menjadikan Yesus hanya sekedar di mulut saja? Mari kita menjatuhkan pilihan yang tepat, karena pilihan kita yang tepat akan menentukan hidup kita di kemudian hari. Semoga kita mampu menjatuhkan pilihan yang tepat. Semoga demikian. Amin.